Yang rapi dulunya, yang rapi. Yang begitu, istilah yang benar. Semuanya menghadap kiblat, rapi, rafa. Itu yang kosong diisi, maju. Biasakan rapi, ayo, biasakan rapi. Bukan hanya baju, termasuk sepatu itu rapi, bersila juga rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Maju terus, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para talibin, talibat, para penuntut ilmu, para pejuang di jalan Allah semuanya, rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan semuanya. Ana saleh. Siap. Tadi pagi, dengarkan semuanya. Nanti yang kelihatan berbicara langsung saya catat nanti. Tadi pagi anak kelas 1 ngaji kitab Ta'limul. Tadi ada sampai bahasan wa yang bagi li talibil ilmi ayyah tarizah anil akhlaqid damimah. Artinya apa? Patut atau hendaknya seorang penuntut ilmu itu menghindari dari akhlak tercela. Kenapa? Karena sesungguhnya akhlak tercela itu kilabun maknawiyun. Ialah ibarat, maaf ya saya katakan ya, biar kamu tahu semuanya. Kilabun maknawiyun ialah ibarat anjing tapi nggak kelihatan. Anjing maknawi apa? Maknanya anjing nggak kelihatan anjing tapi punya sifat seperti anjing. Kenapa seperti itu? Perhatikan. Ibarat kita tidak akan nyaman bersama anjing, nggak nyaman ya, dikit-dikit digonggongin ya kan? Begitu juga dengan orang yang punya akhlak tercela. Orang yang punya akhlak tercela itu tidak nyaman juga orang lain di sekitarnya. Dikit-dikit dihasut ya, karena akhlak tercela. Dikit-dikit didengki, difitnah. Kenapa? Gara-gara punya akhlak tercela. Jadi akhlak tercela itu kata ulama, innaha kilabun maknawiyun. Apa artinya? Anjing tapi samar. Anjing tidak kelihatan wajah luarnya manusia, tapi sifatnya seperti anjing. Maka hati-hati. Jadi mulai kami akan menyampaikan apa yang tadi pagi ngaji, biar kalian yang belum ngaji juga dapat. Ya. Biar kalian yang nggak ngaji juga dapat, akan kami sampaikan di sini. Apa akhlak tercela itu? Akhlak tercela itu banyak ya. Di antaranya tadi dicontohkan itu adalah sifat takabur. Apa takabur? Merasa pintar. Merasa apa? Nah, terutama nih penyakitnya senior nih. Terutama lagi penyakitnya pengurus. Pengurus senior atau kalau di SMP saya OSIS. Wah, saya hebat. Jadi jadi OSIS. Ini penyakitnya, penyakit apa? Bahaya, hati-hati. Sombong. Termasuk akhlak tercela adalah apalagi yang tiap tahun dipilih jadi pengurus nih. Seakan-akan dia hebat. Wah, kamu hebat, setan bisikin. Kamu hebat, buktinya kamu diangkat lagi jadi pengurus. Apalagi nilainya kamu juga bagus. Bisikin terus. Itu hati-hati. Kalau kamu kalah dengan bisikan setan, akhirnya merasa sombong, apa? Merasa lebih baik daripada teman yang lain, merasa lebih pintar. Itu termasuk akhlak tercela. Yang boleh sombong, perhatikan. Yang boleh sombong itu hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kibriya'u li rabbina. Ini siapa nih? Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi
Maksusatun fatajannabanha wattaqi. Itu kata kita ta'lim ta'lim. Wal kibriya, ada pun sifat kibriya, takabur. Li rabbina sifatun bih, itu khusus sifat hanya milik Allah. Takabur hanya milik Allah. Yang boleh takabur hanya Allah. Kenapa? Karena Allah punya segalanya ya. Punya langit, punya bumi, punya kita semua ini, kita semua Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik Allah. Yang ganteng, yang pintar-pintar nih, semua titipan Allah ini. Yang pintar tuh dititipin kecerdasan ya Allah. Allah Maha Al-Alim. Maka yang pintar harus jangan sombong. Kepintaran saya ini titipan dari Allah, milik Allah. Yang lagi gak pintar nih, lagi gak cerdas, ngapalin susah, jangan kecil hati. Kan semua titipin Allah. Siapa tahu tahun depan saya dititipin sifat pintar. Begitu. Jadi yang lagi gak pintar, jangan kecil hati. Berdoa terus kepada Allah dan juga berusaha yang belajar. Siapa tahu nanti oleh Allah dititipin sifat Al-Alim. Apa Al-Alim? Allah Maha Tahu atau pintar. Jadi semua ini yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Makanya yang boleh sombong hanya Allah. Kenapa? Karena yang miliki semuanya adalah Allah. Kita nggak punya apa-apa. Semua yang ada pada kita ini hanya titipan. Semua ini akan ditanya oleh Allah ya. Perhatikan. Jadi yang selama ini yang punya kecerdasan ditanya tentang kecerdasannya, yang punya kekuatan, yang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, biasanya jadi OSIS ya. Kalau udah punya pemimpin, nah itu juga nanti ditanya, apakah kira-kira ketika di dunia, ketika diberi kekuatan kemampuan jadi pemimpin digunakan untuk hal-hal yang bagus, atau malah sebaliknya malah temannya. Nauzubillah. Nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang boleh sombong siapa? Allah. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Perhatikan semuanya. Maksusatun fatajannabanha wattaqi. Sifat sombong hanya milik Allah. Fatajannabanha wattaqi. Maka jauhilah sifat sombong. Terus tadi apa kata kitab tadi? Al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu bermusuhan atau tidak mau dengan pemuda yang sombong. Pemuda atau pemudi yang sombong, yang merasa pintar, yang sok jago, yang gak mau dinasihatin, itu sombong namanya. Jadi sombong itu kalau definisinya, sombong ialah raddul haq, menolak kebenaran. Ada kebenaran disampaikan dia tolak, saya saja yang benar. Itu namanya menolak kebenaran, sombong. Nah, jadi kata ulama, ilmu itu bermusuhan dengan pemuda atau pemudi yang sombong, sama bermusuhannya dengan air yang mengalir pada tempat yang tinggi. Apakah ada kira-kira tempat tinggi didatangin air? Ada enggak? Tempat tinggi didatangin air? Enggak ada. Pasti air datang tempat yang rendah. Ya, pastikan ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau pemuda ini sombong, tidak akan didatangkan oleh ilmu itu. Ilmu tidak akan sampai ke situ. Ngapain saya kasih musituan dia sombong, dia sudah merasa pintar. Tetapi ketika kita tidak sombong, rendah hati, merasa kurang terus, ilmu saya ini masih sedikit, saya harus belajar terus, maka nanti akan didatangkan oleh ilmu itu. Ilmu akan datang pada dia. Dia akan menjadi orang yang alim satu saat. Amin ya Rabbal. Amin. Baik dong. Jadi hari ini, pengajian hari ini ialah kita harus betul-betul menjauhi sifat tercela. Apa tercela diantaranya? Apa yang sombong? Takabur, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya benar. Raddul haq kalau bahasa Arabnya. Ya. Sekarang kita setelah duha, habis ini setelah duha, yang senam akan turun, tapi yang dipanggil nanti ke depan sholat taubat. Ya, kan ada situ sudah ada di checklist. Jadi nanti yang akan dipanggil ke depan sholat taubat berapa salam? 5 salam, sisanya aku senam. Dah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalatu jami'ah.
yusalli sunnatul duha. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah kabira. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.